Ya, kita teruskan saudara pembahasan mengenai Katekismus Heidelberg. Kita sudah membahas yang lalu. Sebentar, saya share dulu. Nah, ini. Ya, tentang gereja yang kudus dan am. Gereja yang kudus dan am. Ya, tolong bisa ada yang mau bacakan pertanyaan 54 ini. Silakan kalau ada teman-teman yang mau bacakan buat kita. Nah, tolong kalau dibaca yang poin-poinnya itu nggak usah, maaf, huruf-huruf A dalam kurung A, B itu nggak usah dibaca, ya. Oke. Baik, Pertanyaan, Pak. apakah yang saudara percayai tentang gereja yang kudus dan am? Jawab, bahwa anak Allah oleh roh dan firman-Nya sejak awal dunia ini sampai akhir zaman, mengumpulkan, melindungi, dan memelihara bagi dirinya dari segenap umat manusia dan dalam kesatuan iman yang benar, satu jemaat yang terpilih untuk beroleh hidup yang kekal. Aku percaya bahwa aku adalah anggota yang hidup jemaat itu dan akan tetap menjadi anggotanya untuk selama-lamanya. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi ini suatu pernyataan tentang makna gereja yang kudus dan am. Dan ini mengenai, sekali lagi, mengenai gereja yang tidak kelihatan. Dan gereja yang tidak kelihatan itu adalah terdiri dari orang-orang yang dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari dunia yang gelap menuju kepada menjadi anggota keluarga Allah. Ya. Panggil dari dunia yang perhambaan dosa itu menjadi hamba Allah. Nah, ini panggilan-panggilan ini yang menjadi penekanan bagi gereja yang tidak kelihatan. Dan setelah dipanggil, diperlengkapi, dilatih, ya, digembleng, akhirnya diutus kembali. Bukan akhirnya ya, maksudnya setelah dipanggil pasti diutus. Diutus untuk menjadi saksi dari apa yang dia sudah alami dalam kehidupannya, yaitu mengalami kasih Allah, mengalami bagaimana Tuhan menjamah dia, merubah hidupnya, menginsyafkan dia, menyadarkan dia, sehingga dia berkomitmen untuk mau mengikut Tuhan. Ya, ini semua karena panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya untuk menjadi anggota gereja yang tidak kelihatan. Dan yang kedua yang menjadi suatu penekanan dalam gereja yang tidak kelihatan ini adalah gereja ini dipelihara oleh Tuhan. Ya, selain didirikan oleh Tuhan, juga dipelihara oleh Tuhan. Dan pemeliharaan Tuhan itu bukan pemeliharaan sementara atau pemeliharaan yang tidak jelas, tapi pemeliharaan itu maknanya sampai kepada dijamin sampai akhir. Itu pemeliharaan Tuhan. Jaminannya bukan jaminan 1-2 tahun, seperti kalau beli handphone, ada jaminan 1-2 tahun. Kalau beli barang elektronik lain bisa ada jaminan, misalnya beli AC, jaminan 5 tahun. Wah, lebih lama nampaknya lebih hebat.
Ada yang lebih hebat lagi, jaminan seumur hidup. Itu saya kadang-kadang ajak guyon yang kasih jaminan seumur hidup. Ya kalau tokomu buka terus seumur hidup, ya toh. Ya, nanti kalau tokomu bangkrut, bagaimana jaminannya di mana? Ya, itu omong kosong itu jaminan seumur hidup itu. Ya, nah, jadi jaminan Tuhan Yesus bagi gerejanya itu bukan sekedar seumur hidup. Ya, tolong mic-nya di mute. Siapa yang belum mute mic? Ya, karena suara-suara masuk itu. Oke, kembali lagi. Jaminan, kalau tadi kan ada jaminan seumur hidup. Tapi jaminan dari Tuhan untuk gerejanya bukan hanya seumur hidup, tetapi jaminan sepanjang zaman sampai akhir zaman. Itu jaminannya. Wah, itu sudah nggak ada yang, istilahnya nggak ada yang melawan itu. Siapa yang bisa melawan jaminan sampai akhir zaman? Itu hanya Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus jaminannya bisa dipercaya? Ya karena Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bukan mati. Kalau yang menjanjikan itu adalah Andi Halim, ya Anda tidak usah percaya sama Andi Halim. Itu pasti omongan ngawur. Ya, Andi Halim kalau mengklaim dirinya sebagai Allah, ya pasti itu bidat. Ya, ngaco. Tapi jaminan seumur hidup ini dari Tuhan yang hidup, yang sudah bangkit dan mengalahkan kematian, menang atas maut, ya, mengalahkan maut dan menjamin gerejanya. Makanya orientasi hidup orang percaya adalah bukan hidup sementara di dunia. Hidup di sementara di dunia justru tidak pernah ada jaminan untuk hidup di dunia ini dengan tidak mungkin celaka, tidak mungkin kena penyakit, tidak mungkin kena musibah, tidak mungkin dirampok, tidak mungkin dibunuh, ya, tidak mungkin kecelakaan, tidak mungkin kena musibah, gempa bumi, tsunami, kecelakaan pesawat, dan sebagainya. Tidak ada jaminan-jaminan seperti itu. Ya, saya dulu sih percaya kayak gitu-gitu. Jadi orang Kristen dilindungi Tuhan, perjalanan dilindungi Tuhan, kena musim sakit penyakit juga dilindungi Tuhan, tidak sampai kena. Ya, ada musibah juga dilindungi Tuhan. Nah, itu saya percaya kayak gitu-gitu. Pokoknya anak Tuhan itu pasti dilindungi Tuhan, diamankan, pokoknya dari mara bahaya, dari malapetaka, dari musibah, dari sakit penyakit, bahkan dari kematian. Nah, tapi setelah saya makin belajar, dan makin banyak merenungkan firman, omong kosong semua itu. Ya, jadi orang Kristen tidak ada justru jaminan bahwa kamu nggak mungkin celaka, nggak mungkin dibunuh, nggak mungkin mati, nggak mungkin kena sakit penyakit, nggak mungkin kena musibah, nggak mungkin dicelakai orang, dibunuh dan sebagainya, semua mungkin. Ya, bukti paling awal adalah Habil dibunuh Kain. Itu sudah bolak-balik saya kasih contoh, Habil dibunuh Kain. Kenapa orang tidak mau merenungkan itu? Hai manusia-manusia yang sok beriman dan mengatakan kalau orang beriman tidak mungkin celaka, tidak mungkin kena musibah. Bagaimana jawabmu tentang Habil dibunuh Kain? Langsung KO udah pendapat itu. Ya, pendapat ngawur, kalau anak Tuhan tidak mungkin dibunuh. Habil dibunuh Kain itu apa? Habil bukan anak Tuhan. Jangan ngawur ya, analisanya nanti terus
Habil memang belum jadi anak Tuhan. Karena waktu itu belum ada penginjilan, ngawur aja kamu. Ya, tafsiran model kacau balau seperti itu nggak usah didengarkan. Yang pasti anak Tuhan bisa mati dibunuh. Baik perjanjian lama, baik perjanjian baru. Ada yang bilang, ya itu Habil itu kan perjanjian lama, Pak. Kalau perjanjian baru pasti dilindungi. Ngawur lagi. Bagaimana dengan Stefanus yang dilempari batu sampai mati? Stefanus anak Tuhan nggak? Nggak bisa ngomong kan? Mau ngomong apa lagi? Oh itu Pak, perkecualian Pak. Perkecualian. Nah, Yohanes Pembaptis. Oh ya itu ya perkecualian Pak. Yakobus. Oh ya perkecualian. Semua perkecualian. Termasuk Tuhan Yesus ya perkecualian. Tuhan Yesus sendiri disalib. Ya, Tuhan Yesus sendiri diteriakin massa yang sangat banyak dan mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Ya. Bahkan ada yang melecehkan Tuhan Yesus. Ini orang ini bisa menyembuhkan orang, tapi dia sendiri kok tidak bisa melepaskan dirinya waktu dia disalib. Ya Tuhan kalau mau turun dari salib itu bisa aja. Bukan hal yang sulit. Kalau mau, artinya kalau memang Allah mau menunjukkan kuasanya yang spektakuler dan yang amat sangat hebat itu, turun dari salib itu bukan hal yang sulit. Mau menciptakan langit dan bumi aja hanya dengan berkata kok turun dari salib itu sulit banget. Enggak. Ya. Jadi memang tidak ada rumus anak Tuhan itu tidak mungkin kena musibah, tidak mungkin kena malapetaka. Ya kalau kasus Tuhan Yesus memang agak berbeda. Tapi bukan hanya di catatan perjanjian baru loh yang mati dibunuh, anak-anak Tuhan yang mati dibunuh. Setelah masa perjanjian baru itu pun juga ya mungkin ratusan atau puluhan ribu orang Kristen dibunuh pada saat itu. Baik diadu dengan binatang buas, ya diadu dengan gladiator, ya, lalu dipancung, digantung, dan sebagainya. Banyak anak-anak Tuhan mati sebagai martir. Jadi itu bukan jaminan, ya, bukan jaminan bagi gereja yang tidak kelihatan. Jadi yang dimaksud penyertaan Tuhan bagi gerejanya sampai akhir zaman, itu artinya adalah gereja itu tidak akan punah dan tidak akan lenyap di dalam perjalanan sejarah manusia sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tuhan pelihara gerejanya, bahkan sampai kekal. Tuhan pelihara gerejanya. Ya, jadi sedikit gambaran ya untuk gereja itu. Kita ini kalau datang ke gereja misalnya hari Minggu kebaktian, ya waktu tidak COVID ya, kalau waktu COVID ini sudah banyak yang di rumah. Nah, waktu sebelum COVID kan kita datang ke gereja. Gereja yang dimaksud itu ya gedungnya, ya ada kursinya, ada ruangannya, ada kegiatannya, aktivitasnya, ya, dan ada liturginya kalau kebaktian. Nah itu semua gereja yang kelihatan. Dan saya pernah dapat gambar yang unik sebetulnya yang mungkin jarang dilihat hampir tidak pernah dilihat di Indonesia, yaitu di sebelah gerejanya itu ada kuburan, yaitu kemungkinan di Belanda.
Nah, itu selalu bergandengan zaman lalu itu ya. Zaman lalu antara gereja dan kuburan itu selalu bergandengan, berjejeran. Ya, saya teringat dengan bahasa Belanda itu kalau gereja itu kan kerk. Ya, kerk itu bahasa Belanda, artinya ya gereja. Tapi kalau kuburan itu kerkhof ya. Ada off-nya, kerkhof itu kuburan. Ya, mungkin kerek yang off itu ya. Nah, kenapa kok ditaruh di sebelah gereja? Kan serem ya. Waduh, ini kok sebelahnya kuburan, ini banyak roh-roh gentayangan. Nah, itu ya itu enggak benar, itu pandangan orang-orang yang salah itu kalau di kuburan banyak roh gentayangan. Ngaco itu ya. Jadi kenapa? Kenapa kok kuburan di sebelah gereja? Karena mereka itu biarpun sudah mati, mereka tetap anggota gereja Tuhan. Nah, itu poinnya ya. Biarpun sudah mati, mereka tetap anggota gereja Tuhan yang tidak kelihatan. Tolong mic-nya di-mute. Mic, tolong di-mute. Bulani. Ya. Oke. Jadi mereka waktu datang ibadah di gereja, mereka itu begitu lihat kuburan, mereka ingat dengan pendahulu-pendahulu yang sudah dipanggil Tuhan duluan ya. Dan mereka waktu ibadah, mereka juga mengingat bahwa orang-orang yang sekarang sudah di kuburan itu, mereka juga beribadah bersama. Beribadahnya di mana ya? Tentunya di surga dong. Bukan masuk gereja, gedung gereja itu lagi, enggak. Tapi di gereja. Jadi, di surga. Mereka beribadah di surga. Jadi unik itu. Menurut saya itu bagus sekali. Dan itu juga mengingatkan jemaat yang datang ke gereja. Suatu saat saya juga jadi anggota di kuburan itu. Sebetulnya bagus itu. Sebelah gereja ada kuburan itu bagus. Tapi tentunya di kota nggak boleh ya. Karena peraturan tata kota dan yaitu untuk mungkin zaman kuno yang tanahnya luas banget dan mungkin di satu gedung gereja itu padang rumput semua ya, enggak ada rumah-rumah. Lalu sebelahnya ada gereja. Ya, bagus sekali itu. Ya. Nah, itu yang terdapat di poin ini yang kalimat yang paling bawah itu ya, kalimat paling bawah dari yang saya share ini setelah dalam kurung huruf G ya, aku percaya bahwa aku adalah anggota yang hidup ya, adalah anggota yang hidup jemaat itu dan akan tetap menjadi anggotanya untuk selama-lamanya. Nah, itu tetap menjadi anggotanya untuk selama-lamanya. Selama-lamanya berarti sampai mati pun tetap menjadi anggota gereja yang tidak kelihatan. Nah, itulah iman orang percaya. Dan kita tidak digoyahkan dengan kematian. Sekali lagi, tidak digoyahkan dengan kematian. Karena kematian itu bukan berarti akhir segala-galanya. Orang yang mati masih melanjutkan sebagai anggota gereja. Gereja yang tidak kelihatan. Meskipun sudah mati, tetap menjadi anggota gereja yang tidak kelihatan. Ini suatu kesadaran yang bagus dan menurut saya mengingatkan kita terus ya.
Waktu kita beribadah, sebelahnya kuburan. Dan kita sedang beribadah memuji Tuhan. Kita juga percaya mereka yang sudah di surga juga memuji Tuhan. Ya, kita juga di dunia memuji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur pada Tuhan. Jadi konsep mati itu nggak mengerikan kayak mungkin gambaran orang-orang yang takut mati itu ya. Biasanya orang-orang takut mati itu mengerikan. Ya, mati itu kayak masuk dunia gelap. Nanti ketemu setan-setan. Lalu ditarik sana, ditarik sini. Ya, lalu ya pokoknya mengerikan lah. Dunia kematian itu menakutkan sekali dan mengerikan. No. Dunia kematian itu sangat indah, penuh dengan sukacita, damai, ya, karena penderitaan sudah selesai di dunia dan kita boleh berjumpa dengan Allah Tritunggal. Kita berjumpa dengan orang-orang yang mendahului kita, ya, kita disambut dalam persekutuan yang penuh dengan sukacita. Ini sedikit membahas tentang kematian. Jadi sebetulnya orang mati itu tidak kesepian. Ya, memang biasanya orang menjelang mati merasa dia sendirian. Karena yang lain nggak sama-sama mati, kecuali matinya dibom. Dibom ratusan orang sama-sama mati, yaitu matinya barengan. Tapi kalau mati normal, di rumah sakit, lalu semua mengerumuni kita merasa aku sendirian mati ini. Padahal sebetulnya di dunia ini setiap detik ada orang mati. Di dunia ini kan setiap detik ada orang mati. Dunia loh ya. Bukan di dunia Indonesia, bukan seluruh dunia. Saya yakin setiap detik ada orang mati. Ya kalau tidak detik ya menit lah gitu. Nah, jadi kematian itu bareng-bareng, bukan kematian sendirian. Saya tidak sendirian. Saya bersama-sama dengan orang lain juga menghadapi kematian. Nah, itu juga penghiburan. Bahwa saya nggak sendirian. Lalu yang kedua, nanti aku setelah rohku meninggalkan tubuhku, aku kembali ke rumah Bapa di surga, aku bukan sendirian juga. Karena aku ketemu orang-orang yang mendahului aku. Jadi boleh dikata orang yang mati itu dia reunian, ya, reunian dengan yang sudah mendahului. Jadi siapa yang bilang orang mati kesepian? Aduh kasihan ya, dia kesepian di kuburan. Iya mas, kalau dia tinggal di kuburan terus. Itu yang tinggal di kuburan itu kan jenazahnya. Ya rohnya sudah di surga dalam sukacita luar biasa. Dia tetap menjadi anggota gereja Tuhan. Jadi kembali lagi, orang yang mati itu bukan sendiri, tapi bersama-sama. Dan disambut dengan sukacita oleh malaikat, oleh orang-orang yang sudah mendahului kita, oleh Tuhan Yesus, ya, Allah Tritunggal. Kita boleh berjumpa muka dengan muka, sudah luar biasa momentum itu. Tapi jangan bunuh diri loh ya. Saya tidak ngajari orang bunuh diri. Anda kalau hidup, hidup untuk Tuhan. Kalau mati, mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi nggak boleh milih saya suka mati aja. Kalau masih diberi hidup, jalani hidup. Kalau sudah selesai, jalani pintu menuju pada kematian itu. Dan saya pernah juga khotbah kemarin saya sharing di mata kuliah doktrin Alkitab atau bidat, saya lupa. Ya, saya sharing begini. Bahwa kematian itu salah satu
satu bagian dalam menggenapi rencana keselamatan Allah seutuhnya. Seutuhnya. Saya ulangi ya, kematian itu adalah suatu proses atau tahapan dalam rangka menggenapi rencana keselamatan dalam hidup kita seutuhnya. Artinya apa? Artinya kalau saya nggak melalui kematian, rencana keselamatan Allah itu justru tidak tergenapi. Kenapa? Karena rencana keselamatan Allah itu kita nanti sampai di surga. Kita berjumpa dengan Allah di surga. Kita memperoleh bagian ya upah atau pahala anugerah yang daripada Tuhan sepenuhnya. Nah, kita reuni, kita bertemu dengan orang-orang yang mendahului kita, kita juga bertemu muka dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Tritunggal. Kita juga ketemu dengan pendahulu-pendahulu kita, ya nabi-nabi, ya Musa dan sebagainya. Reuni itu, reuni besar dan bukan kesepian. Ya, puji Tuhan. Menghadapi semua ini dengan iman kita hadapi, bukan dengan ketakutan dan penuh kekacauan karena tidak tahu saya nanti bagaimana nasib saya menghadapi kematian. Enggak, jangan bilang penuh dengan kebingungan atau kekacauan, karena yang pasti bagi orang percaya adalah kepastian Anda menerima anugerah keselamatan dalam menghadapi atau melewati jalan kematian. Justru melalui kematian genaplah rencana keselamatan Allah yang lebih sempurna dalam hidup saudara, yaitu masuk surga, dan saudara akan mendapat anugerah keselamatan yang lebih lengkap ya waktu di surga. Nanti waktu kebangkitan akan lebih lengkap lagi dengan tubuh kebangkitan. Nah, itulah menjadi anggota gereja selama-lamanya. Sekali lagi, tidak ada orang mati roh gentayangan, enggak ada, itu omong kosong. Ya, orang mati lalu masih bisa masuk kamar kita berapa hari, dia masih bersama-sama dengan kita, omong kosong semua. Ya, jangan dipercaya ajaran ngawur-ngawur yang tidak ada dasarnya itu. Ya. Oke, saya berhenti sampai di sini. Kalau ada teman-teman mau tanggapi, mau sharing, mau bagi pengalaman, silakan, kita bebas kasih pendapat. Pak Andi, pagi. Ya, Bu Lani. Ya, saya berterima kasih ya Pak. Emang terus terang saya takut setan dan takut nantinya matinya nggak takut, tapi sebelum mati itu saya takut sakit. Ya. Ya, sekarang kan sudah takut setan, takut, terus nanti kalau ada nanti seminggu atau berapa dia ada. Ya, jadi itu ya betul memberikan saya ya pengertian kekuatan lah gitu ya, jadi lebih bertumbuh. Saya terus terang emang takut setan Pak ya. Oke. Nah ini saya mau pergi dulu Pak, saya mau banyak tugas ke Siloam, terus saya keliling-keliling ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih teman-teman ya. Oke. Berkati Pak Andi. Ya Pak Gegi, saya mau share sedikit. Barusan ini kan saya kan ngos-ngosan sesek. Rasanya
seperti mau mati sudah. Rasanya mau mati, tapi saya nyanyi itu loh. Salibnya itu rasanya nggak bebek, nggak enak, berat gitu. Salibnya berat, api roh suci berat. Sudah gitu saya pasrah bi Tuhan sudah kalau memang panggil saya. Siap. Tahu-tahu saya ketiduran, melek, seger. Istirahat seger. Belum Puji berangkat Tuhan, ternyata, makan ya. bisa ketemu. Baru besoknya saya ke Oke, dokter. jangan mati dulu. Bareng-bareng Pak Kiki, jangan mati dulu. Ya, oke, yuk. Kematian kan nggak tahu, tiba-tiba. Makanya siap-siap Iya. percaya dengan teguh. Sudah pesan sama Pak Aryo belum, Pak Kegi? Wah, petine Aryo kan mahal-mahal, Rek. Mama saya, papa saya meninggal beli di itu, Gemblongan itu. Pak, beli di Loh. Nanti sama Arara. Pak Aryo dikasih gratis nanti, Pak. Gratis. Pak Aryo pernah cerita kok waktu di Andika. Yang gratis tidak boleh mele, pokok saono lah mele berarti duwe-duwe. Aku ingat waktu jalan kaki sama Pak Aryo di mana itu Andika gereja sama ini Bu Pak Wani. Aryonya dengarkan apa tidur ini Pak Aryonya ini. Oke. Tapi silakan, kuburan Pak. saya mudah-mudahan saya dijadikan satu sama besanan saya. Anak saya kan sudah beli 400 meter persegi di Lawang itu loh, yang punya orang Malang sebelah kiri, yang naik dari Kertosono itu. Oh. Mudah-mudahan saya ditaruh sana. Waktu itu saya kan nggak nikah, takut nikah nanti takut. Tapi saya pesan anak saya jangan dibakar loh, papi. Kalau lu metit kubur ngene omamu tak ngono. Karena menjadi kesaksian. Tadi loh, papiku dulu suka penginjilan gitu loh. Nah, begitu. Ya. Itu aja Pak Andi Alim kesaksian saya. Oke, makasih kesaksiannya. Oke, yang lain silakan. Ki, nggak apa-apa dibakar Ki, nggak kerosok Ki. Wedi. Ya, banyak yang ya terserah lah. Ada yang mau dibakar, ada yang tidak mau dibakar, tidak ada yang larang. Ya, Alkitab juga tidak pernah melarang mayat dibakar. Ya, tapi kalau merasa aku lebih pilih dikubur, ya enggak apa-apa juga. Ya, cuma kadangkala orang bilang gini, dibakar itu gak enak, panas. Enakan dikubur. Itu bagi saya omongan enggak benar itu. Ya toh. Cuma iya. Mosok dikubur lebih enak dari dibakar. Malah dikubur itu di bawah tanah terus itu keplepekan juga itu. Kepleketan di kayak set tadi set. Karena kuburan anak saya kan ada 400 sudah dipagari, sudah dibikin gazebo. Rasaku mau dikumpulkan dulu pernah saya dijadikan satu sama mantan saya, sama anak saya. Satu bong. Ya. Oke. Siapa lagi yang mungkin mau tanya, mau sharing? Ini ada teman Pak Arifin ini. Baru kelihatannya Pak Arifin yang mana ini ya? Coba tolong Pak Arifin bisa muncul. Nggak muncul ini Pak Arifinnya ini. Pak Andi. Ya. Pak Andi, banyak orang suka salah paham tentang gereja yang kudus dan am ya Pak Andi ya. Mereka selalu mungkin menerjemahkan itu literal begitu. Bahwa gereja itu ya gereja yang kelihatan begitu. Padahal yang dimaksudkan gereja yang kudus dan am di sini adalah gereja yang tidak kelihatan kan Pak Andi maksudnya? Iya. Ya mencakup juga sebetulnya orang-orang gereja yang tidak kelihatan tuh kan juga di gereja yang kelihatan. Jadi maksudnya gini, maksudnya kita ini kan
Yang sudah percaya ini kan anggota gereja yang tidak kelihatan. Tapi kan kita juga berada di gereja yang kelihatan. Kita juga datang di gereja, kita juga berdoa bersama, bersekutu, berbakti. Ya itu kan gereja yang kelihatan juga kan. Ya, Tapi betul. memang penekanannya memang bukan ke yang kelihatan itu, tapi kepada yang tidak kelihatan. Itu penekanannya di situ. Ya, tapi yang lebih sering saya dengar itu mereka sebagai itu gereja itu adalah organisasinya. Kayaknya bilang kita gereja yang kudus dan am, jadi semua mau gereja ini, gereja itu dipersatukan begitu. Jadinya itu oikumene gitu. Itu yang saya rasa tidak nyambung begitu. Iya. Kalau oikumene itu enggak akan pernah terwujud lah. Maksudnya gereja di dunia harus jadi satu semua. Organisasinya jadi satu, ya nggak mungkin lah. Terus terang saya juga dipengaruhi dengan ini Pak, karena mereka pikir bilang kan namanya gereja yang kudus dan am, jadi semua gereja ini kudus dan am begitu, jadi dijadikan satu oikumene. Saya jadi bingung gitu setelah banyak dengar bahwa gereja yang kudus dan am itu bukan maksudnya begitu. Bagaimana kita maksudnya menyikapi dan juga membantu orang untuk maksudnya dengan cara mereka, pandangan mereka yang salah ini Pak Andi gitu. Ya kasih tahu aja, kudus itu kan yang dipanggil keluar. Arti gereja itu kan eklesia, dan itu dipanggil keluar. Dipanggil keluar bagaimana? Dipanggil keluar ya dari perbudakan dosa, dari kegelapan. Kutub dosa dan belenggu dosa ya Pak. Iya, dari kegelapan menuju terang. Dari kutub dosa, belenggu dosa dilepaskan, dari hidup untuk diri sendiri menjadi hidup untuk Tuhan. Antroposentris menjadi teosentris gitu ya. Antroposentris jadi teosentris, yaitu gereja yang benar. Itu yang kudus ya, yang kita bisa kasih mereka mengerti ya. Terus kalau yang am bagaimana Pak? Am itu umum dan universal. Betul. Artinya tidak berlaku untuk satu bangsa saja atau satu suku saja, ya. Tapi untuk semua bangsa. Oke. Ya. Nah ini lebih jelas Pak. Jadi yang saya juga punya punya dasar lebih mengerti, lebih bagus. Terus terang saya juga kacau. Bagaimana saya juga mengerti hal ini gitu. Iya. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih, sama-sama. Ada yang lain mau tanya atau mau sharing? Saya mau sharing Pak. Oh sorry, silakan Pak Liman. Pak Liman dulu silakan, baru Pak Elia. Sekarang ini zamannya digital church Pak ya. Semua serba digital. Itu ada satu ide Pak. Ini memang mau diwacana, cuma mau dilaksanakan. Dia akan membuat sinode membuat satu digital church itu tampak gereja fisik Pak. Jadi mungkin bisa mencapai ribuan, bahkan katanya dia bisa jutaan orang Pak di digital church. Nah, nanti kira-kira 5-6 bulan atau setahun sekali bisa ngumpul di mana gitu Pak. Itu idenya Pak. Saya tanya sebalik, apa ide ini sesuai dengan kebenaran Alkitab atau memangnya apa Pak Andi? Kalau dengan digital church ini Pak Andi Alim. Itu Pak Andi Alim. Ya, oke. Saya terus terang belum mendalami masalah digital church ini karena saya membayangkan orang-orang yang nggak pernah ketemu tapi cuma ketemu di virtual, ya, dan tidak menyentuh, maksudnya tidak tatap muka gitu maksudnya, tidak tatap muka, tapi cuma ketemunya secara virtual saja. Nah, ya seperti sekarang kita ini, apakah ini juga sudah termasuk
anggap aja ini sudah bentuk bergereja kita ini. Ya, ini saya terus terang belum mengiyakan atau mentidakkan. Karena ya kalau tadi kan mengacu kepada gereja yang tidak kelihatan itu artinya orang-orang yang dipanggil keluar. Jadi sebetulnya kita semua ini adalah sudah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar kita ini. Secara nggak langsung kan, kita ini orang-orang yang sudah kumpulnya secara virtual, tapi juga orang-orang yang sudah percaya, sudah bertobat, sudah dipanggil keluar. Jadi ini ya termasuk wujud gereja sebetulnya. Tapi bukan gedung, bukan bentuknya fisik itu, tapi ya secara digital ini. Ya mungkin itu bisa terjadi itu, gereja digital atau gereja virtual bisa terjadi. Cuma aneh kalau baptis bagaimana? Saya kalau membaptis Anda secara virtual, lalu Anda menyiram diri Anda sendiri gitu. Nah, saya kan tidak bisa menjamah Anda gitu, menumpangi tangan Anda bagaimana? Ya, Nah, maksudnya sulit gini, kan? Maksudnya sinode kemarin saya rapat tuh Pak, bahwa 6 bulan sekali gitu atau setengah tahun sekali saya ketemu Pak. Itu maksudnya virtual itu setelah 6 bulan, virtual nanti 6 bulan sekali, setahun sekali ketemu gitu Pak, satu tempat mana itu dibalik Pak sama dia. Dan lagi virtual gereja digital tadi sudah tanpa izin, tanpa macam-macam, jadi semuanya bebas, itu yang dimaksud Pak. Jadi sudah wayan. Nah ya, makanya kalau perjamuan kudus gitu gimana? Perjamuan kudus tetap perjamuan kudus Pak. Dia beli sendiri apa? Beli sendiri Pak. Kan sudah banyak Pak dijual Pak. Rumah apa itu cangkir-cangkir kecil sama roti kecil, jadi menyediakan sendiri Pak. Terus kalau baptisan? Baptisan itu katanya dia runding sama setempat gitu Pak. Jadi secara video call gitu seolah-olah dia Pak di tangan airnya di gitu, memang tidak bisa secara langsung fisiknya Pak. Tapi di sana juga ada orang menyiram air gitu loh Pak. Jadi cuma itu memang sudah dibahas. Segala kemungkinan sudah dibahas. Maksud saya, apakah sesuai Pak rencana ini kita biar disesuaikan apa enggak Pak dengan ini? Kan rencananya sudah besar Pak. Bahkan anggotanya cepat 1.000, 2.000, 3.000 cepat gitu Pak. Tanpa ada izin, tanpa ada macam-macam Pak. Yang dimaksud itu kemudahan ini apakah kita biar atau enggak itu Pak? Yang maksud saya itu. Gini ya, kalau saya menerjemahkan gereja yang kelihatan itu memang mestinya sih ada bentuk fisiknya, bentuk fisik, lalu kegiatan, lalu sarana-sarana pembelajaran, ya, aktivitas dan sebagainya, termasuk penggembalaan, ya, pembesukan, ya, pelayanan pribadi, ya, mendoakan dan sebagainya, perkunjungan, ya karena gini ya, sifat manusia itu kan sifat sosial ya, dan sifat sosial itu tidak bisa cuma digantikan dengan virtual. Saya sendiri masih belum bisa memastikan. Bisa aja dijawab ya. Ya ini kan sudah bentuk sosial seperti kita sekarang ini Zoom ya. Ini kan sudah bentuk sosial dan ini sudah bentuk persekutuan kita sekarang ini di Zoom ini. Jadi sebetulnya ini sudah bentuk kegiatan gereja sih Zoom ini. Jadi bagi saya masih ambigu di sini, saya belum bisa memastikan. Seperti misalnya contohnya kalau saya sudah pasti memastikan tuh misalnya Alkitab digital. Saya 100% menerima Alkitab digital. Karena ada hamba Tuhan lain yang bilang Alkitab digital itu bukan Alkitab. Ya emangnya Alkitab itu harus bentuk fisik lembaran-lembaran
kertas gitu, itu baru Alkitab. Kalau digital itu bukan Alkitab. Saya katakan justru Alkitab digital itu banyak menolong kita untuk bisa mengerti Alkitab dengan lebih mendalam melalui ada fasilitas melihat bahasa aslinya atau bahasa terjemahan bahasa Inggris dan versi-versi macam-macam, kemudian ada tafsirannya, ada ada study word-nya, ya, pelajaran-pelajaran mengenai istilah-istilah, kata-kata dan sebagainya. Itu bisa langsung melihat di Alkitab digital itu. Jadi why not? Kita lalu menolak teknologi untuk justru membuat orang makin mengerti Alkitab. Itu bagi saya naif sekali ya. Kalau Alkitab itu harus bentuknya kertas, lembaran-lembaran, itu pun sebetulnya sudah ada Alkitabiah. Karena yang Alkitabiah yang benar-benar murni itu Alkitab zaman dulu itu bentuknya adalah gulungan-gulungan kitab. Ya, bukan lembaran-lembaran seperti kita sekarang, tapi gulungan-gulungan. Itu lebih Alkitabiah. Nah, mungkin dari gulungan diganti dengan lembaran-lembaran, mungkin ada orang yang juga menilai waktu itu, wah ini yang lembaran-lembaran ini tidak Alkitabiah. Yang Alkitabiah itu yang gulungan. Nah, sekarang zaman kita, lembaran ini diganti dengan digital, langsung ada yang ngomong, digital ini tidak Alkitabiah. Yang Alkitabiah itu adalah yang lembaran-lembaran. Nah, menurut saya menolak terang-terangan deh. Saya menolak terang-terangan pendapat yang bagi saya itu sempit. Ya. Loh nanti apa enggak membawa dampak itu kalau semua orang ke gereja enggak bawa Alkitab, cuma bawa handphone. Ya, emangnya kenapa? Apa salah bawa handphone, tidak bawa lembaran-lembaran Alkitab itu dalam bentuk buku itu? Apa salah? Apa Anda merasa lebih suci kalau Anda bawa buku daripada bawa handphone yang ada Alkitabnya? Itu bagi saya itu mungkin karena kebiasaan saja, sehingga merasa nggak enak kalau Alkitab itu digital itu nggak enak. Lebih Betul, enak baca lembaran. Jadi itu kebiasaan. Ya. Pak Bukan Andi. masalah arti rohani dan tidak rohani. Ya, Pak Andi. Silakan. Kalau zaman dulu kan KKR Stephen Tong, siapa yang bawa Alkitab? Tunjukkan. Ya, dia kalau nggak bawa Alkitab kan marah. Sekarang ini kalau KKR lagi, siapa yang bawa Alkitab? Tunjukkan handphonenya semua begini. Iya. Iya benar, nggak apa-apa bagi saya. Why not? Kembali pada gereja tadi itu Pak, gereja Ya. yang am dan gereja yang digital. Itu bedanya mungkin yang gereja yang am itu lebih bersifat rohani, bukan bersifat jasmani, bukan letterlek, tetapi berupa kumpulan rohani. Ya. Terus mari gitu kumpulan cita-cita, ide, ya hal-hal yang bersifat lebih berupa bukan kebendaan, bukan benda. Tapi kalau yang gereja yang digital benar-benar letterlek, ada orangnya, ada apa. Maksudnya sangat hanya melewati teknologi, tapi orang-orangnya tetap ya seperti biasa gini aja. Jadi lain banget yang dimaksudkan dengan am dan kudus, dan am itu sesuatu apa gitulah. Saya kurang bisa menerangkan dengan baik. Tapi dibanding yang tadi itu yang pakai digital itu sama sekali duniawi biasa. Tidak ada beda iblis dengan cita-cita sebuah roh gereja am dan kudus tadi. Mungkin gitu Pak. Enggak, tadi maksudnya Pak Liman tanya itu karena dia bilang boleh nggak mendirikan gereja digital. Karena pengertian gereja sekarang ini kan mesti pakai gedung, pakai. Ya tahu Pak, itu ngerti, ya. Itu ngerti. Ya boleh saja Pak.
boleh Ya. saja untuk efisien Nah, dan itu dari segala sudah macam tiga. penganiayaan dan Iya, iya, iya. segitulah boleh saja. Iya, wes. betul, betul, betul. Mm-mm. Jadi Nanti dalam hal diatur gimana ini caranya gitulah. condong untuk mengiyakan tidak masalah ya gereja Ya. digital itu. Efisien banget deh, Pak. Asal mungkin Izin tetap bertanggung angel, jawab ya. Sembarang angel ya, Pak. Uangnya pol. Ini langsung tidak ada bebas dari segala macam izin bangunan, izin apa, izin tetangga, izin. Iya. Waduh, gereja dibakar. Iya, termasuk saya mendirikan radio digital juga, radio Susah, benar sekali. radio streaming. Ya. Oke, saya kira itu. Ya, sudah dikasih green light Pak Liman. Apa Pak Liman mau mendirikan gereja digital, Pak Liman? Ya. Pak, sama Untuk sinode mensiasati iblis-iblis yang jahat-jahat. memang sinode ini mau ngerjain ini, Pak. Lagi-lagi di proyek satu tempat pendeta cuma satu tempat, nanti perkunjungan juga mau virtual gitu Pak, maksudnya Pak. Sudah dibahas Pak. Sudah digodok, nanti wacananya mungkin 1-2 bulan lagi loh Pak. Ya, Itu ya Pak Andi. Ya. Pak Andi, Memang jadi longgar sekali memang. Longgar Pak pol. Andi. Iya. Demokrasi. Ya, Bu Kwili, silakan. Saya mau nanya, bisakah kita dianggap lari dari kenyataan, Pak? Kalau seandainya kita melihat gereja yang kita ada di sini itu tidak sesuai dengan maksudnya kembali kepada back to the Bible, sehingga melihat bahwa dengan adanya Zoom ini kita bisa memilih gereja yang betul-betul kita merasa diberi makan begitu. Apakah itu bisa dikategorikan Pak sebagai lari dari kenyataan, tidak mau menggabungkan diri dengan gereja yang sudah ada gitu? Karena ini menjadi pergumulan saya terus terang Pak Andi. Malah tambah bagus, bisa pilih gereja yang benar-benar memberitakan firman. Gereja kehilangan kekuasaan. Ya itulah yang saya bilang Pak. Maksudnya kenapa juga gereja digital ini toh bukan kita bisa melihat bahwa itu juga bermanfaat sekali. Kenapa? Karena pada waktu ya. Enggak, cuma gini, saya pikir kalau ada masalah itu gereja kita enggak masalah fisik loh ya. Gereja kita enggak bisa melayani secara fisik. Kalau virtual loh ya. Karena misalnya orang mati gitu aja. Ya kalau Bu Kwili anggota gereja saya misalnya di Surabaya ini, saya berdomisili di Surabaya. Lalu Ibu Kwili misalnya ada kedukaan gitu ya. Lalu saya kan enggak bisa mengubur secara virtual gitu. Nah, bagaimana mengubur secara virtual ya nggak bisa. Ya memang betul Pak. Cuma saya bilang maksud saya ini Pak, maksudnya tapi sekarang juga ada loh pelayanan penguburan virtual juga ada. Iya, sudah ada. Jasa-jasa yang melakukan itu sudah ada. Pokoknya menolak gereja virtual sama dengan menolak telepon handphone kita ini buang ono kabeh Pak wis langsung omong langsung tatap muka gitu. Nek memang bisa nolak itu ya buang saja handphone kita gitu Pak. Sama menolak kemajuan. Enak tatap muka Pak, bisa idune muncrat-muncrat barang Pak. Oke, ini sudah jam 10 lebih, penutupnya saya persilakan Pak Elia. Mungkin mau kasih masukan tadi Pak Elia. Ini Stephen Tong sudah bengok-bengok loh. Suruh ke gereja pakai bahasa HNI. Jangan takut, dia sudah keliling kemana-mana nggak apa-apa. Tapi jangan sombong katanya. Ya Pak Elia silakan. Pak Andi, saya nanti malam aja Pak. Karena malam. Oke. Karena tadi lagi ngomongin sebetulnya saya mau bicara berurutan Pak. Ini semua terjadi sebelum saya mau bicara. Ternyata Tuhan kasih tanda sama saya Pak. Anda punya recording stop Pak. Wah hebat Pak, berarti saya tahu saya tidak boleh bicara hari ini. Thank you Pak. Bukan recording saya itu recording dari rekan-rekan staf di radio RMC. Oke.
poin saya kalau mau ada angin barat, angin timur, kamu tahu musim ini. Jadi saya mau melihat, inilah tanda saya tidak bisa bicara hari ini. Thank you, Pak. Oke. Baik, saya menyapa teman-teman yang sudah bergabung, Pak Adrianto, Pak Alex, Pak Yoga, Pak Gunadi, Pak Tony Setiono, ya, Deviana, Ibu Deviana, Pak Arifin, ya, yang lain sudah saya sapa semua ya. Pak Yonatan juga baru bergabung semuanya, Tuhan berkati. Untuk rekan-rekan yang di YouTube juga salam jumpa juga. Yang di YouTube ya, kita bersyukur kita boleh bergabung, kita boleh bersama-sama bersekutu melalui acara-acara radio RMZ ya. Yang sudah bergabung di YouTube tadi sudah saya sebut. Sekarang yang baru adalah Ibu Lovely Dani, Ibu Indayati, Pak Elvin, Bu Dian Stefani, Pak Heru Praptono, dan Dilan Brahmana Putra. Ya, oke, Tuhan berkati semuanya. Yang juga lain-lain yang belum saya sebut, Tuhan juga berkati. Mari kita tutup dalam doa, dan saya minta yang pimpin doa adalah ya Pak Elia ya, bisa tutup dalam doa Pak Elia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh mendengar sebuah pengajaran tentang kematian. Biarlah Engkau berbicara kepada diri kami masing-masing untuk kami boleh memaknai kematian yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Andi Halim pada hari ini. Terima kasih untuk semua perbincangan yang boleh kami dengar, yang boleh kami sampaikan. Engkau yang akan bekerja di dalam setiap hati diri kami masing-masing, ya Allah Roh Kudus. Berkatin hamba-Mu Pendeta Andi Halim yang akan terus memberitakan kebenaran demi kebenaran sehingga boleh mengisi kekosongan, mengisi kognitif kami secara benar yang alkitabiah. Berkatin kami yang boleh berinteraksi, yang boleh mendengarkan, yang boleh belajar akan yang hakiki, dan Engkau akan mempergunakan untuk kemuliaan bagi kerajaan-Mu di dunia ini, di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami akan berjumpa nanti malam, kiranya Engkau mempersiapkan segala sesuatunya, bahwa yang terjadi adalah rencana dan penggenapan rencana-Mu yang agung dan kekal. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Elia. Amin. Terima kasih semua rekan-rekan. Terima kasih Pak Andi.